hari ini insya Allah saya akan men-sharing pengetahuan yang selama ini mungkin saya cari ya bersama kawan-kawan lainnya, ya, para pemanah yang ada di Indonesia ini gitu, terutama ya, mencari jejak kebesaran, ya kebesaran dari seni memanah ini, begitu. Nah, jadi kenapa saya sebut kebesaran seni memanah? Karena memang ternyata seperti yang tadi sudah disampaikan, pemanah-pemanah ini adalah jiwa-jiwa yang sangat berdisiplin, jiwa-jiwa yang sangat berkarakter, gitu ya, berkarakter. Karena kalau tidak begitu, ya dia tidak bisa menjadi pemanah. Jadi begitu kira-kira. Jadi mungkin saya mengambil topiknya bagaimana memanah itu bisa membangun karakter, terutama kita yang pramuka ini. Ya. Baik, agenda yang akan saya sampaikan, ya, latar belakangnya adalah dimulai dengan mengapa kita berlatih memanah. Jadi ini latar belakang ini selain juga adalah latar belakang yang dilandasi oleh keyakinan, ya, sunnah dari Nabi Muhammad SAW, tapi juga kita bisa lihat ya bahwa ternyata memanah ini juga manfaatnya untuk fisik kita, ya, keadaan fisik kita itu sangat baik. Ya, jadi itu kita akan lihat satu persatu. Ya, beberapa motif melatih memanah itu memang menjalankan sunnah, tapi yang lainnya kita bisa susun bahwa untuk keduniaan pun memanah sangat punya manfaat sangat besar. Ya, baru nanti kita akan sama-sama masuk ke sejarah keterampilan memanah, mulai dari keterampilan memanah umat manusia, sampai nanti ada secuplik sejarah di mana memanah itu menjadi zaman keemasannya suatu peradaban. Gitu. Jadi insya Allah kita akan bahas sama-sama nanti, kita bisa diskusikan juga, dan bagaimana kemudian memanah itu bisa menjadi salah satu sebab kejayaan suatu bangsa. Nah, ini nanti saya kaitkan dengan pramuka di terakhir. Baik, pertama kita akan masuk kenapa kita berlatih memanah. Ya. Alasan yang pertama, memanah itu adalah kekuatan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga tercantum di dalam Al-Quran, ya, Al-Anfal ayat 10. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menafsirkan ayat Al-Anfal 60 itu, ternyata salah satu kekuatan itu adalah panah. Karena memang pemanah ini bukan sekedar panahannya, tetapi lebih kepada pemanahnya. Ya. Jiwa atau ruh pemanah yang baik, insya Allah adalah jiwa-jiwa yang pemimpin gitu, yang tentu saja dia sehat, dia kuat ya, sehat, kuat gitu, dan menjadi jiwa yang pertama. Pemanah itu juga daya tahan. Ini tercantum dan terbukti juga setelah penelitian selanjutnya dilakukan, ya, bahwa dengan memanah kita akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, endurance. Gitu. Jadi itu tersirat di dalam hadis Nabi, ya. Jangan malas begitu ya. Jangan ada larangan untuk malas memainkan panahnya. Itu kan berarti kita harus terus. Nah, untuk terus kita perlu endurance, perlu daya tahan. Nah, begitu. Ya. Dan salah satu hadis lainnya yang riwayat Bukhari, ya, panahlah mereka terus-menerus. Konteksnya waktu itu peperangan. Kalau kita bayangkan zaman dahulu, cara memanah mereka, pemanah Arab zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu LBS-nya 100 ke atas LBS-nya. Bagaimana mereka bisa memanah terus-menerus dengan LBS yang sangat kuat kalau tubuh mereka endurance-nya nggak ada? Berarti memanah bisa membawa daya tahan. Begitu. Yang ketiga, ternyata memanah pun penuh keutamaan. Ya, seperti yang Nabi sampaikan, ya, bahwa menembakkannya saja, kena atau tidaknya, ya, itu semuanya punya pengaruh yang besar terhadap pemanahnya. Ya,
Dan dari hadis ini boleh kita turunkan bahwa kita itu harus selalu positif, antara kena atau tidak kena tidak masalah. Tapi kalau tidak kena, kita akan langsung melakukan introspeksi. Itu artinya pemanah akan selalu menyadari tindakan yang dia lakukan itu adalah suatu yang sudah benar atau tidak. Jadi kontrol ya, meningkatnya kontrol. Jadi memang penuh keutamaan itu salah satunya adalah kontrol diri kita menjadi lebih baik. Ya, dan ini di sini di akhirat akan mendapat satu cahaya, gitu. Baru satu pemanah. Nah, kemudian memanah itu juga adalah sebaik-baik permainan. Jadi bukan hanya serius aja gitu, artinya dalam hal ini ya permainan, artinya yang namanya permainan bisa kita lakukan oleh siapa saja, mau yang tua, mau yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak. Artinya ya panahan itu kita bisa implementasikan ke semua jenis orang, begitu. Apapun profesinya, memanah permainannya. Oh, bisa juga begitu. Jadi ini dalam hadis ini kita bisa mungkin nanti kalau ada ustadz yang lebih kompeten, kita bisa turunkan pemaknaan dari hadis-hadis ini menjadi lebih detail lagi salah satunya. Ya, kenapa ini juga disebut sebaik-sebaik permainan? Karena ternyata permainan ini bisa membentuk karakter yang baik, begitu. Hadis bahkan jadi kenapa bisa membentuk suatu karakter yang baik? Kenapa menjadi sebaik-baik permainan? Ternyata semua aspek memanah itu membuka peluang masuk surga, begitu. Ya artinya apa? Surga itu adalah kebaikan. Jadi apapun aspek yang ada di dalam memanah pasti akan mengajak kita secara luas menuju ke kebaikan, begitu. Ya ini dalam satu hadis. Ya, jadi semua aspeknya, bahkan mulai dari membuatnya, ya, berlatihnya, begitu, ya, yang termasuk memunguti anak-anak panahnya itu misalnya seperti itu, ya, aspek-aspek dalam panahan, aktivitas dalam panahan itu semuanya adalah memiliki peluang untuk menjadi baik. Kan kita lihat nanti secara kesehatan ya, peluang mengutin anak panah saja, gitu, ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan. Ya. Nah, maka oleh sebab itulah juga ya, karena memanah ini sebaik-baik permainan, maka Nabi memerintahkan kita untuk terus berlatih memanah. Ya. Kan termasuk kita wariskan anak-anak apa ke aktivitas pemanah kita ini, pengetahuan memanah kita juga termasuk kita ke anak-anak kita. Ya, jadi begitu kira-kira. Termasuk nih ya salah satu hadis yang saya tunjukkan ini, ya, memanah kalian wahai keturunan Ismail. Jadi Nabi berpesan kepada keluarganya dan seluruh keturunan dan mengingatkan bahwa dari dulu kalian tuh orang-orang tua kalian tuh sudah memanah dan aku bersama keturunan pemanah. Nah begitu kira-kira. Jadi gitu kira-kira. Ya. Nah dan karena sebaik-baiknya permainan, nah, di sini juga ada satu pelajaran penting bahwa ternyata kalau tidak melakukannya itu ada suatu yang konsekuensinya gitu. Ya, bahkan di sini konsekuensi secara ajaran agama, misalnya di sini ada ya termasuk cabang kemunafikan. Wah, ngeri juga itu. Gitu. Dan yang kedua ini di hadis yang kedua ini adalah kita termasuk yang mengkufuri nikmat. Gitu. Ya, jadi cukup ada konsekuensinya. Makanya oleh sebab itu mungkin kita harus selalu langgengkan di rumah ya. Di rumah-rumah kita ya, untuk berlatih memanah dengan sebaik-baiknya ya. Nah sekarang kita lihat sebelum kita akan lihat ke arah kesehatan, kita lihat dulu bagaimana memanah bisa membentuk karakter. Ketika kita mulai memanah, maka kita akan menghadapi 3 tantangan. Tantangan yang terberat adalah diri kita sendiri, kemalasan dan seterusnya. Ya, saya kasih gambar tuh kucing lagi ngacak, ya kelihatan di situ singa. Gitu, ya. Kadang-kadang kita juga terlalu puas terhadap diri kita sendiri. Saya sudah bisa, padahal belum. Ya, gitu misalnya. Ya. Jadi kalau sudah ada rasa-rasa keyakinan yang berlebihan, maka kita tidak akan belajar banyak lagi. Gitu. Ya, kita akan stop. Maka dari itu salah satu tantangan terbesar kita. Yang kedua, memanah juga akan punya lawan tanding.
pada saat inilah justru kita bisa dilihat ya diri kita sendiri itu sudah ditaklukkan atau tidak, gitu. Begitu kita ketemu dengan orang lain, betapa banyak pemanah yang justru kalah bukan karena dia tekniknya kurang, tetapi karena dia punya ambisi yang berlebihan untuk mengalahkan orang-orang lain, lawan-lawan tandingnya, sehingga justru dia melupakan dirinya sendiri. Ya, ini banyak sekali. Ya, kita bahkan bisa lihat lah, sejago apapun pemanah yang lagi bertanding, kalau hatinya tidak tenang, hatinya bergemuruh gitu, saya harus menang, itu rusak semua hasilnya. Ya, begitu kira-kira. Ya. Jadi tantangan yang kedua adalah tantangan untuk berkompetisi. Dan yang ketiga tentu saja tantangan dari lingkungan. Kita harus peka terhadap lingkungan. Begitu kita melesatkan anak panah dalam jarak yang cukup jauh, itu menjadi lingkungan itu menjadi satu hal yang kita perhatikan, ya, arah angin, ya, silaunya cahaya, ya, cuaca dan seterusnya begitu, ya. Jadi ini saja membuat kita awas terhadap 3 hal. Ya, ini adalah sebenarnya ini adalah suatu karakter survival yang dibangkitkan karena kita latihan memanah. Ya. Kemudian bagaimana bisa membentuk karakter positif memanah itu? Ya, jadi pertama dia harus bisa mengendalikan emosinya karena kunci dari memanah itu adalah emosi yang stabil. Terus yang kedua dia bisa membaca situasi alam, peka terhadap alam, cuaca, kelembaban udara, terpaan angin dan seterusnya. Itu sesuatu yang harus ditaklukkan dan dia harus mengambil keputusan yang tepat di saat-saat sempit. Kalau dia sudah mulai harus bergerak ya, melakukan dynamic archery, misalnya begitu. Ya. Dan alhamdulillah nih di SAI dynamic archery dilatih juga, ya, sambil bergerak, ya. Bahkan nanti sampai ke level kita akan berkuda, begitu, menggunakan kuda untuk bergerak. Nah, kemudian biasanya sistem scoring itu dicatat oleh sendiri dan dilaporkan kepada skorernya, begitu. Artinya kita mengajarkan memanah untuk pemanah itu untuk jujur, ya, itu memaksa untuk jujur, ya. Kalau ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri tentu saja. Ya, penguasaan teknik memanah waktunya berbeda-beda. Makin disiplin dia, makin cepat. Seperti itu. Ya, jadi karena panahan selalu dituntut keajigan atau kontinuitas dalam berlatih. Ya, begitu. Maka ini kurang lebih beberapa karakteristik positif yang bisa terbentuk ketika memanah. Ya, pertama disiplin, ya, ketenangan hati, fokus, konsentrasi, dan ketepatan, ya, berani, ya, dan cepat dalam mengambil keputusan. Ya, jadi begitu. Kemudian ada lagi kemampuan menganalisa keadaan, situasi. Kita akan menjadi waspada dengan situasi. Lalu kita juga memiliki emosi yang terkendali, ya. Begitu juga kesabaran kita. Ya. Sebagai pengalaman dalam melatih, ya, alhamdulillah ya, ada kawan-kawan, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Memang mereka dilatih agak lama waktunya, tetapi akhirnya mereka mendapatkan pengendalian emosi dan kesabaran yang luar biasa. Ya, dari kelihatan dia sangat hyperaktif, akhirnya setelah 3 tahun dia menjadi tenang, begitu. Karena memanah, karena latihan rutin memanah, begitu. Cuma memang pengawasannya, karena untuk safety-nya, ya, kita harus awasi satu persatu yang seperti itu. Ya, jadi begitu kira-kira. Dan karakter yang terbentuk baik itu adalah kita patuh kepada guru atau pelatih, ya. Karena pemanah kadang-kadang harus paham, ya, dikoreksi oleh orang lain, dinasihati oleh orang lain, karena ada hal-hal yang tidak bisa dilihat diri sendiri. Ya, jadi begitu kira-kira. Selanjutnya, nah ini memanah itu bisa membawa kesehatan. Ya, kita lihat ada satu penelitian, ya, di Olimpiade bahwa ternyata, ya, atlet pemanah itu hanya terpaut sedikit saja dengan atlet maraton. Kalori yang terbakar, ya, jadi ada sekitar 1000 kalorian, ya, yang terbakar, sementara kalau pelari maraton tuh 1400 kalori, gitu.
ya. Jadi begitu kira-kira, ya. Saat turnamen pemanah berjalan, ya, karena bolak-balik ngambil panahan. Nah itu manfaat cuma ngambil apa namanya arrow ya, gitu, di target itu bisa sampai 8 km bolak-balik, gitu. Kerasa bener itu membakar kalori sangat banyak, ya. Jadi bisa kita lihat kalau kalori terbakar sangat banyak itu artinya menyehatkan jantung, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, memanah sangat berpengaruh kepada aspek-aspek yang ada di otak, ya, gitu. Supaya kita jadi pemanah yang kuat, maka kita akan melakukan latihan-latihan kardio, ya. Latihan-latihan kardio itu akan selain menghasilkan endurance, daya tahan tubuh kita, maka meningkatkan aliran darah ke otak, gitu. Jadi otak tuh cukup mendapat oksigen, ya. Gara-gara itu maka hormon BDNF atau neurotropik yang ada di otak, gitu, yang ada di hipokampus wilayah otak, gitu ya, itu akan selalu penuh dengan oksigen sehingga kita akan selalu cukup, ya, daya ingat kuat dan tidak mudah mendapat diseleksia, ya, atau kepikunan, gitu, ya. Kemudian juga, ya, karena berpengaruh di wilayah sekitar otak, ya, meningkatkan, ya, olahraga panahan ini meningkatkan produksi hormon, ya, serotonin dan dopamin. Ini adalah hormon kebahagiaan, gitu. Ya, rasa bahagia ini akan keluar dalam bentuk zat kimia yang namanya endorfin. Jadi mestinya pemanah itu bahagia, ya. Dan kemudian gara-gara bahagia itu, maka stres, hormon kortisol sebagai penghasil stres jadi tertekan. Jadi begitu kira-kira, ya. Jadi karena kortisolnya sedikit, maka olahraga ini akan membantu menghasilkan sel-sel saraf baru, regenerasi saraf itu menjadi lebih cepat lagi, ya. Jadi tidak rusak gara-gara stres, ya. Ya, selain tentu saja menguatkan tubuh bagian atas, mengontrol keseimbangan, ya, dan kendali terhadap tubuh kita, ya. Ya, sebenarnya pusat kesehatan itu adalah keseimbangan. Ya, dalam satu pelatihan fisik, ya, pelatihan fisik yang pernah saya ikuti, ya, kunci dari memanah itu adalah pergerakan di perut, ya, di core, ya. Kalau kita core-nya sudah benar, ya, itu akan menjadi sebab kesehatan untuk semua bidang tubuh kita, ya. Jadi dengan keseimbangan yang benar, gitu, dengan keseimbangan yang baik dan terlatih, maka kesehatan kita akan selalu terus meningkat, ya. Nah, itu kira-kira mengapa, beberapa alasan mengapa kita harus latihan memanah, ya. Sekarang saya akan bawa untuk melihat alasan, ya, dari pengalaman pendahulu sebelum kita, bangsa-bangsa sebelum kita, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana pemanah itu, bagaimana seni memanah itu berpengaruh besar kepada kehidupan, bahkan kejayaan suatu bangsa, suatu negeri atau suatu peradaban, bahkan, ya. Kita akan lihat. Secara umum saya akan masuk dari keterampilan umat manusia, ya, dulu, ya. Keterampilan memanah umat manusia. Jadi dari zaman prasejarah 60.000 tahun sebelum kita ini, ya, 60.000 tahun yang lalu, itu sudah ada gambar-gambar yang menunjukkan orang-orang menggunakan panah, ya, begitu, ya. Ini yang ada di samping kiri ada gambar, ya, itu di situ ada orang-orang lagi menggunakan panah. Tapi baru ditemukan busur tertua terlengkap itu sekitar 8.000 sebelum Masehi, ya, itu fosil paling lengkap, gitu, ya. Jadi zaman Neolitik juga, ya, ada bukti, ya, 3.000-an sebelum Masehi itu ada satu fosil rumah yang di situ banyak tertancap anak panah, gitu. Jadi rupanya rumah ini lagi diserang, ya, lagi diserang oleh suatu suku, gitu, ya. Itu 3.700 tahun, ya. Zaman perunggu sekitar 1000-an sampai 300-an sebelum Masehi, ya, ditemukan juga kendaraan-kendaraan, ya. Jadi orang memanah menggunakan kendaraan di wilayah Eropa, ya.
hingga Asia Timur dan India, begitu ya. Jadi dari mulai prasejarah panah ini sudah digunakan. Ya. Dari bukunya Ibnu Qayyim juga disebutkan bahwa termasuk Nabi Adam juga mewariskan anak-anak panah kepada anak-anaknya, begitu. Nah, dari prasejarah ya, perkembangan anak panah, perkembangan keterampilan memanah itu juga ditemukan di sejarah kuno, ya, mulai dari Firaun di Mesir kuno, ya. Jadi di makam-makamnya itu ada gambar-gambar, ya. Salah satu makam namanya makam Tebes itu ditemukan ada seseorang digambarkan lagi memberi pelajaran memanah, ya. Termasuk juga beberapa kuburan Sphinx, ya, begitu. Di bawahnya menyebutkan berbagai macam dewa-dewa memanah dan seterusnya. Ya, itu zaman Mesir kuno. Ya, begitu juga zaman Mesopotamia, ya. Ada orang Assyria ya, dan orang Babilonia. Ini adalah suku-suku yang cukup masyhur. Mereka menggunakan panah ya, dalam kehidupannya. Ya, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk berburu, begitu. Ya. Di wilayah Eropa, ya, stepa Rusia yang dulu masih cukup luas ya bergabung. Ya, sekarang juga kan Eropa ya sangat luas ya. Kita bisa berhari-hari itu kalau mau keliling Eropa di daratan. Ya. Nah, Indo-Eropa awal, masyarakat Indo-Eropa awal, ya, panahan dan kereta panahan ditemukan sebagai bukti bahwa mereka menggunakan itu pada masa itu, ya, di stepa Eurasia. Ya. Di India juga begitu, ya, di India begitu, di prasasti-prasasti banyak menunjukkan atau di patung-patung di candi-candi yang ada, ya, mereka banyak menemukan panahan, ya, dokumentasi dari kegiatan memanah. Ya. Lalu zaman kuno kemudian masuk ke Yunani dan Romawi. Ya, di Yunani dewa, salah satu dewanya adalah dewa pemanah, Alexander Agung yang orang Yunani itu, ya, Alexander the Great itu punya pasukan memanah yang sangat kuat. Ada bukti-bukti sejarahnya, ya, dan begitu juga dilanjutkan dengan Romawi, ya, Yunani dan Romawi. Romawi melanjutkan, cuma waktu itu Romawi tidak punya ilmu memanah, akhirnya dia menyewa pasukan pemanah dari suku-suku yang ada di sekitar mereka. Mereka kan termasuk negeri yang cukup besar ya waktu zamannya dulu, sehingga dalam penaklukannya mereka menyewa pasukan pemanah. Akhirnya zaman Julius Caesar juga sudah membentuk pasukan panahannya sendiri. Ya. Di Asia Timur begitu, ya, Asia Timur ada Tiongkok, ya, itu cerita tentang pemanah di Cina itu cukup banyak, ya, termasuk salah satu 6 seni mulia di salah satu dinasti Cina, ya. Terus juga ini diekspor ke Korea, ya, Gungdo, ya, dipakai oleh dinas militer, mengadopsi sistem ujian dinas militer Cina tentang panahan. Terus Asia Timur juga masuk ke Jepang, wilayah Jepang, dan di Jepang ada panahan khusus yang namanya Kyudo, ya, yang panahannya besar dan flat bow, ya. Lalu ada Mongol, pasukan Mongol, ya, pasukan Mongol itu cukup panjang, ya, karena ini bangsa penakluk kemana-mana, ya. Walaupun akhirnya mereka juga masuk Islam tuh terakhir, ya, begitu. Ya, mereka punya tentara yang cukup kuat dalam memanah, ya. Nah, ini adalah satu fragmen yang penting, ya. Kegiatan selanjutnya, ya, sejarah selanjutnya yang kita pelajari adalah pada abad pertengahan, ya, di Asia Tengah, ya. Ini saya cantumkan di sini beberapa dokumen, ya, walaupun mungkin risalah Saracen ini adalah risalah yang beberapa sejarawan meragukannya karena sudah dirubah-rubah dan tidak asli lagi begitu. Ya, tapi ini satu risalah penting juga yang menunjukkan bahwa di zaman-zaman keemasan peradaban Islam, ya, panah itu terbukti bisa membangun peradaban. Begitu, ya. Ini juga ada risalah panahan Arab juga yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu juga menjadi sumber-sumber yang kita bisa pelajari sekarang, ya. Ada sekitar mungkin ada 200-an dokumen, ya, 100-an dokumen itu sekarang disimpan di Eropa, gitu, ya, dan puluhan ada di negara-negara kaum muslimin, jadi cuma sedikit.
Ya, jadi begitu kira-kira hasanah kekayaan keterampilan atau seni memanah ini, ternyata dokumentasinya tersebar di seluruh dunia dan yang belum dipelajari gitu, ya secara penuh gitu, ya. Di abad pertengahan di sisi lainnya, ya nanti kita akan bahas sedikit lagi lebih lanjut tentang perkembangan yang peradaban Islam lebih khusus ya. Abad pertengahan ini di sisi Eropa juga ada, di sana ada pasukan Viking, pasukan Inggris ya. Timbulan di situ ada salah satu legenda Robin Hood di Inggris ya. Malah legenda terakhir Robin Hood ternyata diajarin sama horsebow dari Turki Osmani gitu. Ya nggak tahu lah itu disambung-sambung aja, nggak tahu gimana itu benar atau tidaknya ya. Tapi memang kelemahan Eropa dulu panahannya itu adalah flat bow, jadi tidak pernah tembus ke bahkan kulit aja tidak tembus. Akhirnya mereka mencari panahan yang bagus dan ternyata didapatnya dari kaum muslimin begitu. Nah, keterampilan memanah kemudian menurun di sekitar 1500-an sampai akhir 1900 ya gitu. Abad 19 ya, pada saat panahan itu digantikan oleh senjata api, dan kemudian tahun 1900 sampai kini panahan menjadi olahraga modern ya. Jadi begitu kira-kira ya. Itu kita bisa lihat tuh tahun 46 Easton, salah satu produsen anak panah di Amerika ya. Tahun 1909 ada busur kompon tuh, busur elektronik busur mekanik ya, busur mekanik ya. Dan 2011 baru ada federasi World Archery ya, federasi dunia ya gitu. Nah, yang sekarang ini beberapa kompetisi yang ada ya, kita mungkin lebih sering target archery ya, dan kalau kita secara lokal sudah mulai banyak horseback archery gitu ya. Ya itu ya. Yang mungkin jarang adalah flight archery ya, atau sky archery ya gitu. Nah, sekarang saya pengen membahas sedikit ya, sedikit aja. Waktu saya mungkin sekitar 10 menit lagi ya Pak Haji ya, gitu ya. Sejarah keterampilan memanah, seni memanah kaum muslimin ini ya. Bisa dilihat di sini ya. Kita mulai dari abad ke-6 ke-7, abad ketika Nabi Muhammad SAW hidup ya. Kemudian dilanjutkan dengan Khalifatul Rasyidin ya. Abad 6 ke-7 masih ada di Hijaz ya, gitu. Terus perkembangan seni memanah kemudian setelah penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Khalifatul Rasyidin, maka itu pindah ke wilayah Khurasan ya. Dari Khurasan ini ternyata ada rapat di sana, rapat besar para pemanah yang menggabungkan antara panahan Arab dengan panahan Persia. Panahan Arab yang LBS-nya berat ya, yang artinya itu kekuatan, digabungkan dengan panahan Persia yang cepat, ringan, cepat, kecil, ya, kelincahan. Ya, mereka rapat di Khurasan menghasilkan berbagai macam silabus pelatihan panahan dan juga menggerakkan teknologi atau manufacture peralatan panahan. Begitu. Dari Khurasan inilah ya, menurut catatan sejarah, berkembang ke Kesultanan Nusantara kita, salah satunya. Ya, jadi begitu kira-kira. Ya, ini ada jalur menuju ke Nusantara. Kemudian perkembangan dari Khurasan arahnya ke arah Irak di abad 18 sampai 12 ya. Lalu kemudian berkembang ke Istanbul ya. Jadi kalau di wilayah Irak ini Abbasiyah ya, gitu. Lalu kemudian itu bergerak ke arah Istanbul ketika Bani Utsmaniyah begitu. Ya. Jadi dalam pergerakan ini mengisi juga wilayah Syam dan Mesir di abad 12 dan 16. Dari Syam dan Mesir inilah yang kemudian pada mereka menyeberang ke arah Eropa, pemanah dari Al-Maghrib akhirnya mengisi ke Eropa ya, melalui nyebrang tuh lewat Selat Gibraltar ya, sehingga masuk ke Eropa. Ya, jadi ini banyak pemanah-pemanah dari Syam dan Mesir ya. Jadi luar biasa. Zaman sekitar berapa ratus tahun ini penyebaran panahan sangat luar biasa. Sampai akhirnya runtuhnya dinasti Utsmaniyah ya, gitu, mulai turun, gitu, ya. Nah ini secara lebih detailnya dari apa yang saya tadi sampaikan, ya. Kalau ini ditulisnya dari zaman Nabi Ibrahim, ya, sampai ya pemanah Utsmani nih terakhir nih di bagian bawah sini nih, ya. Inilah pemanah-pemanah yang dekat dengan kita, ya.
Jadi di awal abad 20 sayangnya ini sanad panahan peradaban Islam terputus karena ada kolonialisme Eropa, keruntuhan Khalifah Utsmani, ya, dan ada istilahnya berkembangnya paham nasionalisme dan modernisme, ya. Jadi begitu kira-kira, ya. Ini saya ambil dari buku Seni Memanahnya Irfan Mapaseng, ya, begitu. Jadi detailnya awal peradaban Islam, ya. Nah, ini yang saya menarik, ya, ini yang menarik dari kejadian sejarah. Kenapa pemanah bisa menjadi kuat? Karena ternyata memanah ini dilembagakan, ya, lembaga seni memanah, ya. Jadi zaman Nabi, ya, zaman Nabi memang belum ada lembaganya, tapi kemudian diwujudkan, ya, yang namanya Diwan Al-Jun di zaman Khalifah Umar. Umar itu memang hebatnya, ya, dengan kemampuan, kecerdasan dan kejeniusan beliau, mereka secara administratif sangat bagus sekali mengatur lembaga-lembaga kenegaraan, ya. Nah ini, jadi dari sinilah keluar korps elit panahan yang namanya Mubarizun. Ya, pemanah dikumpulkan bersama ahli pedang dan tombak. Ya, awal peradaban Islam. Ya, Diwan Al-Jun terus berkembang di Khulafatur Rasyidin sampai ke Bani Umayyah setelahnya, gitu, ya. Di Bani Umayyah malah korps ini semakin luas, ditambah dengan pemanah-pemanah non Arab bergabung di sana. Dan pada saat Bani Umayyah ini, pusat manufaktur busur sudah mulai ada dan berdiri di wilayah Irak, ya, begitu. Kemudian di zaman Bani Abbasiyah selanjutnya, ya, seni memanah digabung ke seni Furusiyah, lalu di sana mulai ada dibangun pusat-pusat latihan yang namanya futua, gitu, ya. Di futua itu ada fasilitasnya namanya madyan, lapangan panahan, lapangan berkuda, dan beberapa fasilitas ketangkasan lainnya untuk berlatih dan untuk bertanding, gitu, ya. Dan panahan khusus untuk berburu di sini ada pemimpinnya namanya, ada lembaga khusus namanya Amir Sikar. Nah ini khusus buat pemburu, gitu, ya. Pendiriannya zaman Khalifah Al-Mahdi di Abbasiyah. Lihat lagi Bani Utsmaniyah, ya. Nama tempat pusat pelatihannya masih tetap ada, cuma berbeda karena sudah ada di Turki. Namanya Ok Meidani, gitu. Ok anak panah, Meidani itu lapangan. Dan di zaman Bani Utsmaniyah, panahan masuk ke angkatan laut kaum muslimin. Jadi mulai ada tempat-tempat khusus buat pemanah berdiri di kapal-kapal laut, gitu, ya. Busurnya ada dua macam, busur komposit biasa dan busur kaki. Busur kaki lebih jauh, ya. Jadi begitu kira-kira. Terus organisasi negaranya disebut dengan TKI Rumah, ya. Di sini kegiatannya cukup banyak, pendidikan yang sistematis, pencatatan rekor pencapaian, dan pemberian ijazah, ya. Orang yang boleh memberikan ijazah adalah disebut Syekh Al-Madyan, gitu, ya. Dan di zaman Sultan-Sultan di Utsmaniyah, ya, komplek TK ini ada di sekitar Istana Sultan, ya. Jadi begitu kira, ya. Jadi tempat berkumpulnya para pemanah, ya. Nah ini ada ilustrasi pemberian ijazah panahan, ya. Baca doa dulu, baru dikasih ijazah, gitu. Ini mungkin kita bisa lihat, ya, bagaimana mereka serius sekali bahwa pemanah itu yang sangat elit, sangat bergengsi di sini, ya, gitu. Terus ini ada kewajiban-kewajiban pemanah yang selalu didengung-dengungkan, gitu, ya. Kalau dia jadi pemanah, kalau dia melanggar kewajiban ini, dia akan dikeluarkan dari korps pemanah, ya, untuk membina kedisiplinan, ya. Dan ini saya kasih gambaran nomenklatur busur peradaban Islam, ya. Ini seperti horsebow, disebut dengan juga busur refleks karena depannya melengkung, gitu, ya. Jadi ada 3 bagian utama, bagian lengan dustur yang namanya busur namanya dustar, ya, yang di tengah ini di sini, ya. Yang di ujung sini namanya siya, ya, gitu. Dan di sini adalah gagangnya disebut dengan mikbah, ya. Jadi begitu, ya. Dan, secara tradisional bahannya waktu itu adalah otot binatang sebagai pelapis-pelapisnya, ya. Terus, ya, nanti mungkin bisa dilihat masing-masing pada saat pelatihan SAI selanjutnya, gitu.
dari kayu atau bambu sebagai inti dari tengahnya dan beberapa tanduk binatang bagian siahnya. Ya, ini kalau nggak lagi dibuka tuh biasanya kayak O atau U ya, huruf O atau huruf U. Ya, dan ini ada beberapa teknik memanah, ada satu kitab ya, kitab Adab Al-Kabir, salah satunya dalam peradaban Islam dikumpulkan beberapa rukun memanah dan beberapa teknik-teknik memanah. Ya, kita nggak bicarakan lebih detail. Tadi pagi sudah latihan sedikit ya, menunjukkan beberapa teknik. Ya, ini sangat panjang ceritanya. Ya, dan yang jelas teknik itu ada 6 macam menurut Al-Kabir, mulai dari menggenggam sampai cara melepaskan. Ya, ada di sini nih, ya. Ini akan kita bisa pelajari sama-sama, ya, sangat menarik, ya. Dan ini adalah cabang memanah dalam peradaban Islam. Ya, tadi saya sudah contohkan pada cabang pertandingan yang sudah ada secara modern. Kalau ini yang waktu zaman itu, memanah target, memanah jarak jauh, memanah pakai trik, nah ya, keahlian spesifik khusus gitu ya. Memanah sambil salto dan seterusnya misalnya gitu. Ya, kita bisa lihat dari flight archer ya, Pak Fauji berkali-kali dia terbang sambil memanah, gitu. Ya, gitu. Itu termasuk memanah trik dan memanah berkuda, ya, jadi begitu. Ya, dan ternyata juga ada imam besar mazhab panahan. Sampai saat ini ada imam besar juga, ada 4, ya, gitu. Ya, Al-Mawardi, Al-Bahti, Ar-Roki dan At-Tabari. Ya, disebut dengan Al-Imad Ar-Rami Al-Kibar. Ya, begitu kira-kira. Ya, ini juga ilmunya cukup besar ya kalau mau dipelajari satu-satu. Ya, sangat banyak ya. Dan yang menarik pada zaman itu ya, peranan ulama ahli pemanah ya, yang pemanah juga artinya itu sangat banyak. Termasuk Imam Syafi'i, Imam ya Bukhari dan seterusnya ya. Jadi tokoh ulama, para imam, para hakim tadi, pejabat-pejabat itu adalah ahli-ahli pemanah ya. Dan jangan lupa ya, karena di sini juga banyak ya kakak-kakak wanita ya gitu, wanita juga sangat berperan besar ya. Ada ibu-ibu yang jago memanah ya, zaman Rasulullah ya, zaman Khalifah, zaman keemasan Islam ya. Jadi ibunya memotivasi, dan bukan hanya memotivasi tetapi juga melatih anaknya gitu ya. Zaman dinasti Mughal juga ada putri keluarga kesultanan jago panah, Sad Begum sama Mihraj Begum ya. Terus dinasti Utsmaniyah ada ya perkumpulan pemanah wanita namanya Basian Arruh ya, abad 18. Ya, buktinya ada dokumen dari Burgundi ini orang Perancis yang jalan-jalan dan ketemu sama pemanah wanita ya gitu. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa panahan ini menjadi salah satu unsur penguat dari kejayaan suatu peradaban? Ternyata keutamaan itu ada pada elemen-elemennya semuanya. Ya, para pemanahnya sendiri disiplin, baik wanita atau yang laki-laki. Yang kedua, dukungan pemerintahannya kuat. Ya, dia membuat tempat-tempat pelatihan, ya, dia membuat pelatihan sampai militer, sampai berburu, sampai hanya pelatihan saja gitu ya, gitu. Untuk kesenangan dan pertandingan biasa, itu pemerintah yang memfasilitasi. Dan yang ketiga, dokumentasi keilmuannya, kitab-kitab, risalah, silabus dan seterusnya. Ya, seni memanah itu lengkap terdokumentasi dengan baik. Gitu. Ya, dan ada yang keempat yang paling penting adalah manufakturnya, pabrik penyedia produk-produk panahan, ya, gitu. Ya, terus termasuk sarana pelatihan, ya, ada peraturan, ada standar adab dan akhlak ya yang diberlakukan ya, dan para alim ulama yang berperan dalam pembinaan mental juga. Ya, jadi itu terlibat ya. Ini saya pikir pelajaran bagus dari sejarah ya itu. Jadi sejarah itu kita belajarnya bukan hanya tanggal-tanggalnya saja ya gitu. Tapi kita ambil ya bahwa ada pelembagaan yang kuat. Insya Allah saya ini menjadi salah satu ikhtiar menuju pelembagaan yang kuat dari pemanah-pemanah, karena pramuka ini cukup mengakar di Indonesia. Ya, lembaga pendidikan luar sekolah dan keluarga yang bertujuan untuk membina generasi muda sistematis, terarah, seimbang lahir dan batin. Ini adalah sarana yang sangat baik. Ya, dan pramuka bisa menjadi bibit unggul kejayaan bangsa Indonesia.
Maka dari situ perlu volume kegiatan yang berwawasan tadi. Ya. Nah, ini salah satunya. Memanah adalah kegiatan bermutu bagi pramuka. Ya. Kenapa disebut kegiatan bermutu? Karena meningkatkan kualitas spiritual, budi pekerti, keterampilan, wawasan, menampung aspirasi, menyalurkan hobi, ya, dan tentu saja insya Allah akan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi, ayo memanah. Cukup sekian pengantar dari saya. Saya akan berikan kembali kepada moderator atau langsung ke Pak Fauzi. Ya. Dari saya cukup sekian. Nanti mungkin ada diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.